Yang penting harus berani mencoba. Kalau mamanya gagal, dianalisa kira-kira kegagalannya di mana, kan kira-kira gitu. Lalu juga banyak-banyak nonton pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah berhasil ya. Saya kira sekarang di YouTube juga banyak sekali, di Instagram juga banyak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa belajar dan jangan lupa kalau bisa langsung aja masuk ke market online. Masuk aja ke marketplace. Sedikit demi sedikit, terus coba terus seperti itu sampai nemu ritmenya bagaimana baru nanti dibesarkan. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan Vanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal UMKM. UMKM yang katanya banyak yang bilang dia itu tulang punggung perekonomian. Iyo tada. Vanhar sudah datengin langsung mantan wali kota Kediri, pengusaha juga dan sekarang ada di DPRD Jawa Timur. Komisi C pula ya kan, Mas Abdul Bakar, Mas Abu. Selamat datang lagi nih, Mas. Terima kasih diundang lagi ke sini. Aku seneng banget nih ngobrol sama Mas Abu nih. Tapi pertanyaan pertama Vandar nih, Mas. Iya ta, Mas. UMKM itu tulang punggung. Jelas. Kok bisa, Mas? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan sektor ekonomi dari UMKM ya, mikro ya, itu jauh lebih tumbuh. Oke. Jauh lebih tumbuh. Seperti beberapa waktu yang lalu di daerah kami di Kediri itu, ketika industri itu menurun, tapi sektor pertumbuhan UMKM-nya meningkat. Oke. Artinya uang yang berputar itu kan berarti kan uang pemerintah dan uang UMKM itu kan. Mereka sebenarnya jadi tulang punggung. Iya. Tapi banyak yang sambat katanya nggak direken sama pemerintah, Mas. Nah, ayo, gimana tuh? Kalau sudah kayak gitu kondisinya pripun tuh, Mas? Ini pemerintah pusat atau provinsi atau daerah? Monggo mau yang mana gitu kan? Ya, beberapa kali ya kalau kita lihat kebijakan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa kalau UMKM itu tidak lebih dari 5M apa 4,5M berarti 0,5% pajaknya. Nah itu sebenarnya salah satu sistem yang diciptakan oleh pemerintah untuk mensupport. Tapi kan mesti nggak tahu ya saya kebijakan pusatnya bagaimana. Cuman kan kalau kondisi perekonomian lagi menurun di seluruh dunia seperti ini, maka juga tentu itu kan juga harus direkonsiliasi lagi. Apakah 0,5% itu kebanyakan atau mungkin perlu ditambah atau mungkin di stop dulu. Baru-baru ini kan ada kebijakan yang online itu juga dipajekin 11%. Betul. Kan? Banyak yang sambat. Nah itu juga Mas. Mesti aku gak usah online tak jadi afiliator aja. Afiliator nggak kena gitu kan. Nah itu contohnya seperti itu. Nah artinya apa di sini butuh kebijakan secara cepat dan tepat pemerintah pusat untuk melindungi UMKM sehingga mereka itu untuk menghitung marginnya itu bisa benar gitu. Karena kalau dia gara-gara pajak nggak dapat margin kan juga kasihan. Berarti bolanya sebenarnya di pemerintah pusat ini, Mas? Bukan di pemerintah daerah. Kalau itu nanti dipungut pajak, kalau nggak dipungut pajak kan aman. Tapi kan pasti dipungut pajak semuanya gitu. Nah ini kan Mas Abu nggak masalah, cuman harus cepat dan tepat gitu. Nah harus cepat merespon Mas ya. Iya. Jangan sampai mereka keburu habis duluan ya. Khawatirnya kan kayak gitu. Nah nanti kalau mereka kena pajak terus loh Pak, saya mau bayar pakai apa? Loh keuntungan saya loh segini, kalau dibayarkan pajak rugi lah, itu kan kasihan juga. Habis margin gue Pak kan 11% kan juga besar ya Mas ya. Betul. Nah Mas Abu itu kan terus apalagi mereka pakai platform. Nah kalau mereka pakai platform berarti kan ada biaya administrasi yang harus ditanggung oleh UMKM tersebut gitu. Itu kan mereka juga butuh waktu untuk ngitung itu. Oke, berarti memang bola kalau kita ngomong perlindungan dari segi pajaknya itu ada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat saya kira. Tapi kalau makanan pemerintah daerah karena masuknya kan PB1. Oke. Pemerintah daerah. Umpamanya jual sate atau jual kebetulan besar atau jual susu rasa-rasa besar atau coffee shop. Itu dicas 10% biasanya sama pemerintah daerah. Oh, pajak daerah yang biasanya ada pelangnya itu Mas? Enggak, biasanya kalau kita bayar makan di mana-mana itu ada 10%. Nah, itu 10% itu dipungut dari uangnya customer, dititipkan kepada si UMKM-nya itu untuk dibayarkan ke pemerintah daerah. Yang biasanya ada tanda tangannya kepala iya. Oh, itu dibayarkan. Resto ini telah membayar pajak 10%. Itu masuknya ke
pemerintah Pemerintah daerah. daerah. Kalau di Surabaya Oke, maksudnya oke, ke oke. Pemkot Surabaya. Nah, itu tinggal dari pemerintah daerah bagaimana ya? Mana nih yang waktunya dipajeki, mana nih yang enggak gitu ya. Harus bijak di situnya dong. Iya, 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 iya. Artinya kan apa namanya? Biasanya resto-resto yang besar-besar, yang kecil-kecil masih belum biasanya. Tapi mestinya ya semua kena sih. Mesti. Harusnya ya. Ya, semua kena. Karena kan pembangunan dari mana sumber Ya, terbesarnya betul. gitu. Balik lagi ke masalah pendapatan kan, Mas. Iya, Iya artinya kan? kan gini kan, itu nanti dipakai macam-macam sama pemerintah daerah untuk bangun jalan, untuk bangun apa, supaya orang mau datang ke situ. Oke. Datang ke situ terus dia makan di situ, nginep di hotel itu. Hotel sama pemerintah sama resto itu yang kena. Oke. Tempat makan, resto, coffee shop. Tapi kalau ngomongin soal UMKM-nya nih Mas, kita bandingin aja deh UMKM sekarang sama UMKM dulu zaman Mas Abu masih ada di dunia bisnis dan masih aktif banget di dunia bisnis. Ya. Itu perbedaan signifikannya ada di mana, Mas? Ya kalau dulu mereka nunggu yang datang untuk beli secara langsung, tapi kalau sekarang kan mereka kan 24 jam di platform kan gitu. Jadi UMKM sekarang tuh kalau katakan mereka jualan kaos gitu ya. Ya. Kalau dulu ya udah dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam tutup. Ya. Tapi kalau sekarang mereka bisa jual di Instagram, mereka bisa jual di TikTok, mereka bisa jual di Shopee, mereka bisa jual di Tokped, mereka bisa jual di webnya sendiri, mereka bisa jualan di WhatsApp gitu kan. Nah, di mana-mana mereka jualan. Jadi 24 jam mereka sekarang tokonya terbuka. Siapa yang mau ngeklik, siapa yang mau bayar, ya itu kan gitu kan. Itu sebenarnya perbedaan yang positif dilihat Mas ya. Tapi ini yang online loh ya, yang offline juga. Nah, tapi banyak yang gagal adaptasi ke sini Mas. Alasannya macam-macam kayak bukanya 24 jam, kapan aku liburan nih. Nah, ada banyak alasan pelaku-pelaku UMKM ini dibilang ya kamu harus adaptasinya cepat. Si angel ya kayak gitu. Adaptasi cepat karena memang juga setiap platform itu kan juga beda-beda ya, aturan-aturannya beda-beda. Jadi sebenarnya masalah kita tuh sekarang itu bagaimana cara membuat produk satu itu, bagaimana cara meletakkan di platformnya itu. Kalau nggak punya toko nggak apa-apa, nggak punya toko offline. Nyata ya, toko offline nyata, ya, nggak masalah. Udah nggak usah dipikir yang itu. Yang penting kalau punya produk, dianalisis produknya kira-kira bagaimana, lalu apa namanya di riset pertarungannya sama siapa mungkin gitu ya. Terus habis itu jualnya harus online. Karena nggak ada lagi caranya. Nggak ada. Nah, tapi memang ya kita butuh SDM yang bagus ya. Nah, SDM lagi kan masalahnya ternyata. Mas Abu pernah ada di dunia bisnis dan sekarang pernah di eksekutif juga. Ya. Sekarang di legislatif. Mas Abu kan berarti POV-nya udah solid nih kalau kita ngomong soal dunia bisnis. Dari sudut pandang Mas Abu, UMKM ini sebenarnya support dari pemerintah udah oke belum sih Mas? Masih kurang sih. Malah masih kurang. Masih kurang oke. Harusnya gimana terus idealnya? Harusnya pemerintah itu berdiskusi dengan mereka dan berdiskusi dengan yang punya platform-platform itu kan boleh tuh dipanggil tuh. Shopee dipanggil boleh, Tokped dipanggil boleh, semua dipanggil boleh. Mungkin Gojek, Grab panggil boleh, duduk bareng. Ini masyarakatku nih seperti ini di Jawa Timur. Kamu buka dong datamu kayak apa gitu kan. Datamu kayak apa? Datanya kayak gini. Nah nanti si dinas UMKM, koperasi, ekonomi, mungkin dibantu universitas-universitas itu kira-kira supaya mempercepat mereka untuk migrasi ke sini dengan tekniknya itu bagaimana? Cara mereka pindah ke sini kan mereka ini sekarang kan pengen gitu loh. Benar. Yang sudah bisa nggak usah diurusin, yang belum bisa yang pengen ini loh. Iya ya caranya gitu ya. Ngecer yang belum bisa loh Mas. Lah ya tentu yang belum bisa kan jauh lebih banyak daripada yang bisa kan. Ngepcernya kan susah jadinya. Nah, itu nanti kerjasama sama daerah-daerah. Kira-kira kalau gini gimana? Kalau gini, dulu saya pernah panggil tuh si Grab pernah saya panggil. Shopee, Tokped juga sudah pernah. Shopee masih belum sempat kemarin itu, tapi mau. Itu dia senang sekali. Lalu mereka juga nanti ngisinya begini ya. Motonya yang kayak gini ya. Nah, itu dia menjelasin dari situ. Kalau yang dari ini saya anggap kiri itu adalah dunia bisnis Mas ya. Ini udah siap nih. Ya. Kanannya ini pemerintah. Apa yang ini yang belum siap Mas? Atau gimana? Bukan, pemerintah harus mencarikan apa ya? Memfasilitasi bisnis match antara si A dan si B. Jembatan Mas ya. Iya. Jadi pemerintah itu mesti membuat seperti itu. Wah, kalau kayak panjang ya tapi menarik loh ya. Panjang banget.
Terakhir ya Mas, sebelum tak lanjutin ke segmen selanjutnya, ada gak sih UMKM yang menurut Mas Apu, lah ini loh idealnya tuh kita harusnya jadi kayak gini loh. Wah, ya banyak banget tuh UMKM tuh. Satu aja deh Mas, misal Mas. Contoh ya seperti anak-anak muda yang jualan baju. Oke. Temanku aja lah ada namanya Deadless itu. Mm-mm. Si Jono Joni itu dulu jualannya Oh, iya. dikit. Jono-jono, Sekarang bener, juga bener, dia jualan ribuan, nggak tahu mungkin 10.000 juga, bisa puluhan ribu. Nah ini kan juga besar, Oke. bisa ngalahin Matahari juga loh, bisa ngalahin apa brand-brand yang sudah bagus Yang sih udah saya ini tahu ya. ya. Bener-bener. Itu contoh real gitu, tapi memang butuh SDM. Wah, PR-nya besar deh. Toko Madura, Aku Toko tadi Madura mau itu juga kepikiran itu, bener. salah satu hal yang sangat nyata sekali ada di depan mata kepala kita. Dan 24 jam dan bener. dia ternyata bisa bersaing dengan Retail besar gitu ya. mart yang besar. Iya loh ya kan. Jadi tambah menarik kan ya Mawar. Makanya kamu jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Masih di podcast Suara Rakyat. Terakhir tadi kita bahasnya ada Jono Joni yang jual kaos 1, 2 Toko Madura Mas ya. Deadless bukan Deadless. Jono Oh, Joni. Deadless Sama ya. tapi orangnya sama. Iya. Ya saya cukup appreciate ya. Selain ini juga jualan bisa sampai dulu kan kecil, sekarang benar. besar gitu kan. Nah, tapi ini musuhnya Mas ya. Kalau kita Hmm. bilang dua hal tadi ya, kompetitornya ini masuk loh ke, kalau kita ngomong lawannya Toko Madura ya, retail mart itu, Iya. mereka juga masuk ke level kampung-kampung juga ada. Kalau kita ngomong yang jual baju, toko baju Deadless tadi, lawannya yang retail besar juga di online juga banyak Mas. Ya. Nah ini UMKM perlu ketar-ketir nggak sih, atau biasa aja namanya persaingan gitu? Ya persaingan ya, biasa aja. Saya kira juga justru UMKM tuh lebih lincah menurut saya, Harusnya. lebih agile. Oke, lebih agile. lebih lincah. Heeh. Dia bisa ini bisa itu. Kalau yang besar-besar itu kan stoknya kan juga lebih besar ya. Ya. Mereka juga pertimbangannya banyak. Mm-mm. Tapi kan yang UMKM ini kan dia harus berpikir matang bagaimana trennya ini sikat. Nah, trennya ini sikat, nah kan gitu. Berarti sebenarnya persaingannya masih sehat-sehat aja kalau kayak gitu Mas. Sehat, cuman mau bersaing apa enggak, mau masuk ke situ apa enggak, cuman itu aja sih. Tinggal balik lagi ke UMKM-nya nih. Artinya gini ya, pasar online Ya. itu siapapun yang mau masuk itu belum terlambat. Nggak ada kata terlambat. Dan nilainya kan tumbuh terus tuh pasar online. Kalau Betul. dulu kan biasa. Ya. Sekarang pasar online tuh tumbuhnya kencang banget. Tapi kadang gini keluhannya teman-teman UMKM Mas. Aku mau kok bersaing sama retail besar. Mm-mm. Modal nih Mas, kau Mas. Nah ini kan Nah, itu modalnya ya. berat loh Mas. Karena kan Ya. bersaing sama yang besar-besar itu ya otomatis butuh kekuatan juga, butuh Betul, capital tapi juga. tidak perlu besar-besar. Mulailah dari yang kecil dan terus bertumbuh. Oh, gitu. Nah, caranya gimana? Main aja ke Bank BPR UMKM Jatim, ke Bank Jatim, tanya-tanya lah Kur, kalau memang ada sesuatu yang bisa dijual di online yang bisa kira-kira ini laku nih kalau aku jual. Itu perlu digasnya ke sana. Nggak punya modal, masuk coba ke sana. Oh Kalau ya, di Bank UMKM Jatim itu 3%. Hah? Tapi 50 juta. tetap aja Mas 3% Platformnya. Mas. Murah banget loh. 3% murah banget. Iya, murah Kalau banget loh. KUR itu kan 6% ya. Ha. Ini 3%. Wow. Sangat rendah sekali. Nah, makanya teman-teman yang nonton ini Nah, serbu. ya, Bank UMKM 3% loh, gengs. Tapi harus bayar ya. Nah, satu harus bayar, dua harus pakai jaminan nggak sih Mas? Iyalah, Pak. Biasanya tuh pertanyaannya di Rentet, ini pinjamannya tanpa jaminan nggak? Ya enggak. Enggak. Bukan bisa. duitnya bamu kan kayak gitu kan Tetap ya. ada jaminan. Beda. Kan sudah murah banget. Cuman plafonnya cuman 50 juta. Oh, ya karena memang di limit itu tadi Mas ya. di Biar limit ya, segitu. ini untuk membangun yang masih mau merintis gitu ya. Nanti kalau sudah segitu bisa mau pinjam lebih, bisa ke Bank Jatim juga. Oke. Mungkin menggunakan KUR bisa sampai 500 kalau nggak salah. Wow, 500 Ya, juta. 500 juta. 6%. 6. Wow. 6%. Berarti Oke kalau sih. sebulan 0,5%. Berarti ini tuh sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi loh UMKM Sudah, Mas. cuman ya itu proyeksinya kan harus ditampakkan. Kalau teman-teman bikin usaha maka juga sudah mulai diatur tuh pembukuannya. Lah, Jadi ketika nanti butuh ini Pak, pembukuan saya seperti ini nih Pak, saya bisa menyelesaikan ini dalam kurun waktu sekian. Nah itu mereka itu loh Mas yang percaya. jadi kendala Mas. Bisnis plan atau kayak pembukuan itu nggak semua UMKM ngerti loh Mas. Banyak itu, ini cerita kalau aku beli di kaki lima ya, saya iseng nanya, loh Bu, ngene iki pembukuannya piye? Nah, walah Mas, wis pokok tak campur, aku butuh tak gawe. Nah ini kan berarti mereka belum paham Ya, cara mengelola bisnis yang baik, butuh Ya. pelatihan loh Mas. betul.
Ya memang kalau di daerah sih ada sih pelatihan, kita kerjasama. Kalau dulu saya di Kediri, saya pernah kerjasama dengan dosen accounting. Wow. Jadi mereka melatih pembukuan sederhana Nah, kepada UMKM kecil yang kira-kira ya kecil yang kecil. kayak gini tuh penting loh Mas. Karena Kalau yang anak-anak sekarang ini kan dia pakai aplikasi semuanya, iya, udah banyak beres. sudah aplikasi ya. Udah aplikasi, Betul. beli, beres sudah. Yang muda-muda Mas. Tapi kan tidak semua pelaku UMKM itu Gen Z toh Mas. Ya betul. Lah ya itu, kadang itu pelatihan mereka itu datangnya, oh lama sih diundang pelatihan loh ya kui wae. Itu aja nah. Datang. Saya di Kediri bikin inovasi loh. Ya kayak gimana tuh Mas? Saya di Kediri itu waktu dulu itu saya bikin inovasi. Siapa yang mau ikut pelatihannya apa saja silakan isi di Google Form. Jadi yang diundang itu tidak berdasarkan kepala dinas, tidak berdasarkan RT, tapi kita upload di Instagram, di media sosial gitu ya. Silakan isi. Jadi di Google Form tuh wah yang datang orang-orang baru semua. Responnya positif luar banget. Biasa. Biasanya yang ikut cuma berapa ratus langsung 6.000 gitu. Wah, kalau kayak gitu jadi menarik sih Mas, karena menarik sekali. Selama ini keluhan soal pelatihan itu yang satu sing diundangi Mas konco-koncone RT ngapunten. Nah, ini kan orangnya itu aja. Jadinya kan semua tidak dapat kesempatan yang sama toh Mas. Ini selain masalah modal artinya ya. kan satu orang itu bisa dapat pelatihan sampai 3 kali, 4 kali dalam setahun. Nah, kalau ini nggak bisa. Datanya ada di Google Form, kita bisa ambil datanya. Tinggal di-mention aja ya. Dan itu ya karena jaringnya lebih luas maka juga tentu keberhasilannya jauh lebih banyak. Itu sih menarik, harusnya dari segi pelatihannya, karena paling penting kalau kita bicara UMKM SDM dulu kan. SDM. Kalau sekarang murni SDM ya. Modal itu nomor sekian loh malah kalau buat saya. Sekian. Baru kan sekarang ini kan banyak ya yang tidak perlu modal banyak tapi butuh kejelian untuk menjual. Nah, kalau kita ngomong jualannya sekarang nih Mas, karena Mas Abu singgung soal jualannya, nggak usah di online deh, kita tarik di dunia nyata dulu, kan ada dunia maya, dunia nyata ya. Perlu nggak sih sebenarnya kayak pemerintah itu bikin zonasi dalam tanda petik? Misalkan, oke, di area desa, retail besar nggak boleh masuk dong. Retail besar cuma boleh masuk di level tengah kota misalnya gitu. Itu proteksi yang menurut Mas Abu layak nggak untuk dipakai? Sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh Mas ya? Setiap warga negara kan bebas ya Mas ya. Oke. Sebenarnya nggak boleh. Tapi yang terjadi itu kan tidak seperti itu kan. Akhirnya kan jadi yang besar menguasai semuanya kan gitu. Dulu kita juga pernah bikin aturan. Ya pokoknya kalau ada Indomart, Alfamart harus beli produk-produk UMKM yang ada di tempat itu. Ya deh mau, tapi ya terbatas. Nggak bisa masif. Ya nggak banyak juga bisa belinya. Nah sehingga lebih baik sebenarnya diatur. Jadi supaya uangnya masyarakat itu juga muter di situ terus. Itu dia. Gitu loh. Nanti kalau mau beli yang lebih besar baru masuk ke mereka, kira-kira gitu. Oh berarti nggak boleh diproteksi kayak zonasi ya. Tapi misalkan oke, retail besar, lahan parkirnya lah katakanlah kasihlah ke UMKM atau gimana? Idealnya kalau menurut Mas Abu? Idealnya sih tetap ya kalau yang di daerah ya biar toko-toko kelontong itu yang hidup. Lalu yang ini yang di tengah kota baru lah ya itu karena sewanya mahal harus begini, nah itu baru mereka masuk di situ. Retail besarnya mau nggak Mas? Ya itu harus, kan harus didorong ya. Mau karena kan akhirnya kan nanti kan kita kan butuh putaran uang ya kalau umpamanya di satu daerah itu kalau uangnya muter di situ terus itu kan akan tumbuh dengan bagus. Betul. Tapi kalau di situ ada toko besar uangnya masuk situ, setelah masuk situ hilang. Keluar pasti kan? Keluar. Kirim ke head office kan Mas? Ya. Itu kan jadi problem malah. Nah jadi kan ya udah, cuman ngambilin uang doang, tapi tidak memuter di daerah situ. Kalau mamanya muter di situ ya jauh lebih bagus. Nah pemerintah daerah mestinya bikin pameran-pameran. Oke, bikin pameran-pameran supaya tumbuh, UMKM-nya juga tumbuh. Lalu mereka yang biasanya online mau keluar untuk jualan offline, oh ini loh kayak gini, oh itu akan jauh lebih menarik menurut saya. Pamerannya yang beneran. Ya di luar negeri juga sama seperti itu juga. Mereka juga jual. Saya tuh pernah lihat ada konsep farmer market kalau di luar kan. Banyak banget. Itu bagus loh Mas. Bagus. Tapi begitu di Amerika masih melakukan itu. Dia. Di Jepang juga sama juga melakukan itu juga. Sebenarnya di Jawa Timur juga ada pasar tani Mas. Sebenarnya. Di Korea juga. Lah. Di apa tuh namanya jalan apa ya? Mana Mas? Gangnam apa lari ya. Gangnam Pertemuan bukan kan? Ya. Saya pernah di situ tuh UMKM lumayan bagus juga. Itu kan konsep itu kan sudah ada tuh Mas. Kalau kita bilang kayak farmers market gitu kan. Sebenarnya di kita kan juga sudah ada pasar tani. Kok nggak bisa bersaing Mas? Ini peran DPRD Jatim gimana nih Mas? Ya kan? Kalau yang di depan saya kan DPRD Jatim bikin model yang lain ya kali ya.
mesti bikin model yang baru, lalu apakah tempatnya cocok di situ apa enggak gitu ya. Atau mungkin kita bisa undang farmer market, kita buka di Surabaya, tapi yang ngisi juga orang-orang yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Oke. Contohnya seperti sekarang ini atau sekarang mungkin ya, ini lagi ada kunjungan dagang Jawa Timur dan Lampung. Ya ini bisnis match antara pengusaha Jawa Timur, apa petani Jawa Timur dengan yang membutuhkan di Lampung. Kapan hari itu di NTB atau di NTT. Tinggal di Nah itu terus gitu seperti itu terus di Jawa Oke. Timur ngadakan itu. Wah, ini jadi semakin menarik sih. Kamu pasti yang punya UMKM juga nggak sedikit kan yang Bawar. Jangan kemana-mana deh. Siapa tahu kamu nonton episode ini kamu jadi tambah tumbuh gitu ya, growing gitu Mas Abu ya. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat bareng Vanhar dan Mas Abu. Mas, pertanyaan terakhir saya adalah DPRD Jatim ngapain kan Mas untuk ikut support UMKM? Apa aja tuh memang? Kalau kita ngomong konkretnya nih Mas yang sudah dilakukan itu apa aja tuh sebenarnya? Jadi DPRD Jatim itu ada beberapa program ya, Aha. beberapa program terkait dengan UMKM. Salah satunya saya sebutkan aja ada bantuan untuk mereka untuk start ke UMKM. Oh, yang belum Ada dan juara akan gitu ya. atau ada apa itu Oh. ada bantuan itu. Ya mungkin yang lain-lain mungkin ya ada, cuman saya belum mendalami secara detail apa saja program-programnya. Karena apa, UMKM itu biasanya sudah langsung match sama pemerintah daerah tingkat 2. Oke, langsung ya. Langsung biasanya. Jadi sebenarnya bebannya juga nggak gitu besar sebenarnya. Kalau menurut saya, Hah? tinggal sekarang Pemprov Jatim ini mau ambil bagian yang mana, kira-kira gitu. Nah, Apakah mendorong mereka untuk ekspor? oke. Nah itu kan juga lumayan tuh kalau Oke. bisa ekspor. Iya sih, kalau bisa ekspor kan lumayan kan. Heeh. Karena sekarang ekspor itu kalau dibilang seksi banget loh Mas. Dengan kondisi ya let's be real, dolar lagi nggak karu-karuan tingginya kan. Iya. Itu kan juga bisa memacu ekonomi juga kalau Bisa. UMKM ini diajak untuk ekspor. Ada tuh kan coklat bisa, Lah. kopi bisa, Nah, jahe bisa. Ya itu banyak sekali di Jawa Timur. nah kalau kita bicara level provinsi, kalau menurut Mas Abu idealnya pripun? Ekspor ke luar negeri atau ekspor luar daerah dulu? Dulu ada tuh yang buka pasar di luar negeri, ngenalin bisnis match dengan luar negeri, bisnis match juga dengan pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia, itu seperti itu dulu. Sekarang pulau masih ada, yang luar negeri saya nggak ngerti. Dulu saya pernah ketemu sama orang Pasuruan Oke. yang jualan di Rusia. Hah? Jadi jualan Wow. sana, dan dia dapat pasar besar di Rusia. Jauh loh Mas. Ini apa tuh kerang-kerang tuh, kerang Oh, laut, kerajinan tangan. kerajinan tangan. Oh, Besar. iya. Pasarnya besar sekali. Iya, memang kalau kita bilang sektor kerajinan tangan Mas ya, di kita kayak semacam apa sih gitu kan. Tapi ternyata market di luar itu nyari. Karena otentik kan. Betul. Nah, ini Mas yang harusnya Lalu mebel Bah, jati, kayu, benar. akar jati, Iya. itu juga dibutuhkan juga di sana. peran pemerintah di area-area seperti itu di mana Mas Abu? Nyariin market nyata Gini, atau gimana ya? kalau menurut saya, kalau mereka berangkat sendiri kan nggak mungkin, ongkosnya juga mahal. Nah, mungkin pemerintah provinsi bisa membiayai kontainernya. Oke. Kalau nggak bisa satu kontainer, ya separuh kontainer. Paruan. Nanti paruan sama yang lainnya. Oh. Orangnya juga mungkin pertama diberangkatin, setelah dapat pasar dia bisa telepon-teleponan, bisa by email. Orangnya diberangkatin ini berarti pameran dong Mas? Di luar Pameran negeri. di sana kan banyak pameran nih. Pameran di Guangzhou ada pameran. Ya udah diikutin ke sana. Jerman ada pameran, ikutin ke sana. Nah, ini kan artinya kan membuka peluang-peluang baru tuh. Yang tadinya mereka nggak jualan kayu, ternyata kayunya di sana diterima dengan baik. Mebel bukan kayu ya. Mebel ya. Mebel, nah seperti itu. Gaharu juga mungkin bisa. Lalu juga mungkin produk-produk seperti rempah-rempah dari Jawa Timur juga bisa dijual ke sana. Belanda dulu jauh-jauh ke sini nyari rempah loh Mas. Nah, iya makanya. Harusnya kan kita juga bisa ekspor itu lagi gitu kan. Mungkin kita mau jual kacang mete, bisa emping, juga bisa. Iya. Nah, atau mungkin kerupuk rambak juga kan juga menarik juga itu. Kerupuk puli gak sih Mas? Kerupuk puli itu harus orang luar tahu gimana renyahnya kerupuk puli loh itu. Enak banget. Tapi kalau ngomong pameran nih Mas, apesnya ya.
kalau pameran itu levelnya lokal ya, itu banyak banget UMKM yang ya mereka hidupnya dari pameran ke pameran. Di luar pameran mereka nggak jualan loh mas. Itu Nah, ada itu cerita nggak, seperti itu. iya kalau seperti itu ya jangan lah, nggak boleh kalau Nah seperti itu yang jadi masalah kan mas. Artinya itu kan pameran-pameran itu untuk ngembangin sayap mereka, Ya. supaya mereka lebih kompetitifness, mereka bisa tahu produk-produk teman-teman yang lainnya tuh udah sampai di situ gitu loh. Oh ternyata produknya temanku packagingnya lebih bagus dari punyaku ya. Oh ternyata mereka pakainya ini ya. Oh mereka sudah berpikirnya ke warna alam ya. Contohnya gitu loh. Oke. Nah itu sebenarnya untuk meningkatkan kompetitif daya saing mereka, supaya mereka itu Terpacu gitu ya. Iya terpacu, terus mereka tahu brand yang harus dibangun tuh harus bagaimana. Lah, Brand ini yang mereka bangun. pelatihannya harus pelatihan apa kalau kayak gitu mas? Karena Banyak, jumlahnya itu pelatihannya di sedikit loh, Mas. UMKM yang gitu. UMKM temanku aja deh. Aku punya beberapa teman itu yang kerjanya jualan, tapi dari pameran ke pameran. Lepas pameran tak tanya, aku mau beli karena memang sebenarnya enak mas makanannya, enak. Ketika aku mau beli keripik waktu itu. Wah, aku mek dodolin nang pameran, bro. Gak pameran gak dodol, aku gak payu. Nah, kalimat engkau gak Iya, payu, iya. takut gak laku, Mas. Itu gimana? Nah itu kan mestinya tuh kalau yang seperti itu tuh kan mereka kerjasamanya dengan toko online, toko offline, harusnya dengan Alfamart, Indomart dan yang lain-lain itu. Nah kerjasamanya itu ya mestinya ya harus disupport dengan pemerintah daerah supaya Alfamart mau menerima, nggak terus Alfamart hanya pabrik-pabrik besar aja yang diterima kan gitu tuh. Iya juga sih, berarti butuh pemerintah untuk jadi jembatannya ya. Jembatannya tetap pemerintah. Oke. Dan Alfamart-nya juga harus mau karena mereka jualannya juga di sini Alfamart Indomart. Masuk ke CSR gak sih, Mas? Enggak, Harusnya. Enggak, itu belum ke CSR. Oh, itu belum ke CSR Cuman, malah ya. mereka juga harus mau kolaborasi walaupun produknya itu belum sebagus katakan Garuda Food, Indomie, iya, kan iya. belum sebagus itu, packagingnya ya nggak apa-apa gitu loh. Kewajiban kultural, bukan Ya. kewajiban sosial ya. Kalau sosial kan masuk CSR, ini kewajiban Iya. kultural gitu ya. Iya, jadi supaya mereka tuh ya satu bangga, mereka juga oh ternyata ada yang laku ya gitu kan. Oke. Pamannya ya yang contoh yang laku kayak keripik singkong Madura yang pedes itu juga laku gitu loh. Bener. Iya. Iya, ada saya pernah bener. lihat di situ, saya beli. Iya. Keripik singkongnya enak. Yang di Packagingnya ya nggak bagus, belum bagus. Tapi rasanya masuk itu. Ini kalau nggak salah punya UMKM Malang, Mas. Masuk. Iya. Madura tulisannya. Iya, tapi orang Malang, Mas, Kabupaten Malang. Saya pernah gitu. datang ke pabriknya soalnya. Oh. Ini kalau kita omongin sama nih, Mas ya. Nanti habis gini kita ngobrol. Karena memang saya pernah datang ke pabriknya. Ini kan contoh dia UMKM, tapi dia bisa tembus ke sana kan Terus pada anak akhirnya. Malang jual kopi yang di dalam botol itu. Oh iya benar. Ada kopi kapiten atau Iya, apa itu iya. juga menarik juga. Nah itu sebenarnya peluangnya banyak. Banyak peluangnya, Ha-ha. cuman tuh ya memang butuh effort besar bagi pemerintah ya. Ya pemerintah tuh memang harusnya lebih lincah. Termasuk saya ini juga ya harus lebih kritis lagi kali ya sama pemerintah untuk mendorong supaya UMKM itu ada ruang bagi mereka untuk Betul. masuk ke situ. Gitu. Pelatihannya juga jangan seremonial, Mas. Iya, Kalau pelatihan seremonial ya. Nah ini yang sering saya sampaikan, kalau cari pelatih itu memang harus praktisi. Gitu. Nah itu dia. Harus praktisi, dia memang melakukan itu. Nah kalau dia melakukan itu, dia omongnya enak, dia pasti akan ngasih experience-nya. Jadi Tahu kalau data. usaha Ha-ha. itu nggak ada yang mendampingi orang yang ahli pada bidang itu, mereka pasti mereka tumbang mereka. Oke. Jadi harus ada orang yang mendampingi secara experience. Oh kamu gini loh, kamu buat seperti ini, kamu anunya ini, ya itu pasti jadi. Mas gak bikin kayak ini kalau ide liar ya. Father kepikiran ide liar. Gimana kalau Pemprov Jatim itu bikin kayak semacam UMKM inkubator gitu. Ada pelatihnya di Kayak dulu Kawan. pernah ada ya, kalau nggak salah. dulu pernah ada tuh Mas. Dulu kayak pernah ada. Nah sekarang Nah dimunculin sekarang lagi. mestinya ada lagi, itu Iya, jauh Mas. lebih bagus. Digiring. Jadi UMKM ini digiring sampai mereka paling enggak bisa mandiri lah. Betul. Bisa punya market sendiri lah. Kan masalahnya kan ada di situ. Betul. Tantangannya apa kalau kayak gitu Mas? Ya itu mereka rata-rata tuh mereka nggak mandiri, kurang ilmu ya, kurang experience. Jadi kalau nanti mungkin kayak Mas Farhan tadi bilang, oh harus ada ini nih, ada tempat untuk menggodok mereka, Lah. kawah candro di mukanya, inkubatornya. Inkubator, ya, Nah itu iya, bagus, iya, iya. bagus itu nanti pemerintah Tinggal- membiayai inkubatornya itu untuk teknisi-teknisi yang ada di situ. Betul. Sampai bikin aplikasi sendiri masuk akal nggak sih Mas? Kayak Nggak. semacam nggak sampai sana Mas. Gagal semua.
Sudah pernah berarti ya. Banyak dulu yang buat. Oke. Saya dulu ditawarin cuman gagal. Aplikasi yang sudah ada itu dipakai. Oh gitu, jangan bikin baru ya. Nggak rugi bikin baru. Maksudnya bukan bikin market baru ini. Iya, bikin marketplace baru nggak lah. Punyanya pemerintah gitu Ah, katakanlah. nggak bisa. Kenapa sih, Mas? Kalau mau pakai punyanya pemerintah itu pakainya yang e-katalog aja. iya 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 Tawarin iya. ke pemerintah. Tapi kalau kayak mau bikin seperti Shopee, mau bikin seperti Tokped itu nggak bisa. Emang duitnya malah Menurut saya cuma timbang sia-sia. ya, ikut yang sudah ada aja itu situ. Oke, masuk aja kira-kira. Masuk. Sip. Terakhir deh buat Mas Abu, buat teman-teman, buat Empower yang ya mau mulai merintis UMKM-nya nih Mas. Pesannya Mas Abu apa? Yang penting harus berani mencoba. Kalau mamanya gagal, dianalisa kira-kira kegagalannya di mana, kan kira-kira gitu. Lalu juga banyak-banyak nonton pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah berhasil ya. Saya kira sekarang di YouTube juga banyak sekali, di Instagram juga banyak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa belajar dan jangan lupa kalau bisa langsung aja masuk ke market online. Masuk aja ke marketplace. Sedikit demi sedikit terus coba terus seperti itu sampai nemu ritmenya bagaimana baru nanti dibesarin. Lah, itu dia. Sama jangan pelit ilmu. Nah, iya kan? Iya betul. Kalau kamu dapat ilmu, jangan disimpan sendiri gitu kan, Mas. Betul. Makanya ini kan ilmu semua nih yang di-share sama Mas Abu nih. Kamu share Empower. Episode ini kamu share kemana-mana, kamu bagiin ke teman-temanmu biar satu maju semua gitu loh, nggak ada yang ketinggalan. Betul. Karena kan endingnya juga perekonomian kita juga atau Mas Abu ya? Ya, harus tumbuh. Itu ada dia. dampak yang positif di sekitar kita Nah, semuanya. Bisnis, Akhirnya mereka semua bisa beli kan masyarakat. bisnisnya besar, duitnya nggak lari keluar. Nah. Kan di situ kuncinya. Terima kasih banyak Mas Abu. Terima Insight-nya kasih. luar biasa banget. Terima kasih Mas. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Siap. ngobrol on air juga nggak apa-apa Mas Abu. Waduh. Jangan lupa juga di like sama subscribe ya Empower ya, supaya kamu bisa tahu update podcast Suara Rakyat selanjutnya. Thank you Anime, Vanar pamit, Mas Abu juga pamit. Have a good day. Bye bye.